Pemirsa, pemerintah secara resmi melaksanakan akad massal kredit usaha rakyat atau KUR kepada 1.000 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM ekonomi kreatif dalam rangkaian kegiatan UMKM ekonomi kreatif dan bursa wirausaha unggulan Provinsi Bali. Program ini menjadi langkah konkret dalam optimalisasi pemanfaatan hak kekayaan intelektual HKI sebagai agunan perluasan akses pembiayaan sektor ekonomi kreatif serta percepatan peningkatan rasio kewirausahaan nasional. Sektor ekonomi kreatif, adapun bank atau lembaga penyalur yang berpartisipasi. Tiga menteri sekaligus hadir ke Bali saat akad massal KUR 1.000 UMKM Ekraf yang berlangsung di Auditorium Widya Sabo, Kampus Bukit Jimbaran pada Rabu 13 Mei 2026. Ketiga menteri tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya. Acara tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Praste dan Rektor UNUD Profesor Ketut Sudarsana dan Lembaga Keuangan. Momentum tersebut menjadi penguatan kolaborasi lintas sektor untuk memperluas akses pembiayaan UMKM kreatif di Bali. Lewat kehadiran tiga menteri, pemerintah pusat mendorong penguatan akses pembiayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM melalui kegiatan akad massal kredit usaha rakyat atau KUR bagi 1.000 pelaku UMKM ekonomi kreatif atau Ekraf dalam agenda Bursa Wirausaha Unggulan Provinsi Bali 2026. Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin mengatakan akad massal KUR bagi 1.000 UMKM tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif dan usaha rakyat. Ia menegaskan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, kampus, dan lembaga keuangan harus terus diperkuat agar pembiayaan UMKM benar-benar tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan usaha. Menurutnya UMKM pada dasarnya membutuhkan akses modal untuk bekerja dan mengembangkan usaha, bukan untuk disalahgunakan. Karena itu perbankan diminta menggunakan pendekatan berbasis data dan fakta dalam penyaluran pembiayaan. Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, kita sangat berharap UMKM tetap menjadi tulang punggung dan solusinya. Sehingga saya mengajak seluruh kementerian dan lembaga keuangan, pemerintah daerah, ini ada Pak Wagub, Bali ini sukses, bisa kita duplikasi ke berbagai pemerintah daerah, kolaborasi total football, agar lembaga keuangan, perbankan, ada Direktur Mikro BRI di sini, untuk terus memberikan pelayanan yang memadai dan menggunakan data dan fakta bahwa rata-rata UMKM kita memang butuh untuk bekerja, bukan untuk disalahgunakan. Sehingga kita bisa melihat produknya, menyaksikan pasarnya. Yang kedua, kita mengajak kepada UMKM untuk terus menjaga kualitas produk barang dan jasa kreatifnya untuk terus terjaga mutunya, sehingga pasar tetap akan terjaga dan dengan baik. Selain akses pembiayaan, Caimin juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas produk dan jasa kreatif agar mampu bertahan di pasar. Dia meminta pelaku UMKM terus menjaga mutu produk sehingga daya saing tetap terpelihara. Dirinya juga menekankan pentingnya dukungan riset dari perguruan tinggi. Menurutnya Presiden Prabowo Subianto menginginkan UMKM tidak sekedar difasilitasi tetapi juga tumbuh berbasis inovasi dan riset. Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam kesempatan tersebut memperkenalkan soft launching sistem layanan terpadu Sapa UMKM, sebuah platform pelayanan satu pintu bagi UMKM di seluruh Indonesia. Menurut Maman, sistem tersebut merupakan arahan langsung Presiden untuk mempermudah UMKM memperoleh layanan pembiayaan, pemasaran, pelatihan, hingga peningkatan mutu usaha dalam satu platform digital. Ari Wiratmaja, Bali TV.